Hey ho Pop Gengs! Di dunia ini banyak sekali penemuan penting yang terjadi tanpa disengaja. Dan banyak fakta membuktikan bahwa jembatan para arkeolog melihat ke masa lampau adalah para pekerja konstruksi. Gak percaya? Simak saja beberapa temuan luar biasa pekerja konstruksi berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Selain menyisahkan cerita kelam, Perang Vietnam juga mewariskan sisa-sisa persenjataan yang bisa ditemukan hingga sekarang. Penemuan sisa-sisa perang di negara ini terus bertambah. Mengutip VOA pada tahun 2013, pernah ditemukan sebuah mortar di Vietnam Tengah. Gak hanya itu, sejumlah bom, ranjau, dan amunisi lain dilaporkan banyak ditemukan di lokasi tersebut. Tepatnya di dekat sebuah taman kanak-kanak di Quang Tri. Diperkirakan ada 350.000 ton bom dan ranjau darat yang belum meledak. Tahun ini saja di bulan April ditemukan bom seberat 100 kg dan panjang 1,2 meter. Mengutip Vietnam Plus, senjata ini ditemukan saat pembersihan lahan dilakukan untuk sebuah proyek pembangunan di kota Dien Bien Phu, Vietnam. Namun yang paling heboh adalah penemuan sebuah bom besar yang belum meledak pada tahun 2019 lalu. Mengutip Vietnam Insider, bom ini terkubur 2 meter di sebuah taman Nguyen Van Pan di Nha An, Vietnam Tengah pada hari Senin. Sekitar 1,3 ton dengan panjang 2,5 meter dan diameter 0,6 meter, bom ini ditemukan oleh pekerja penggali taman. Senjata ini pun lalu dibawa oleh petugas militer untuk dijinakkan dan dibuang ke zona khusus. Di masa dinasti Han Barat, Tionghoa kuno, hiduplah seorang bangsawan, Lady Dai atau Xin Zhui, yang hidup 50 tahun lebih lama dari suaminya dan anaknya. Namun, semenjak meninggal pada tahun 163 sebelum Masehi, ia baru mendapatkan popularitasnya pada tahun 1971, yakni saat pekerja penggali membuat tempat perlindungan dari serangan udara di rumah sakit dekat Changsha, lokasi yang ternyata tempat makam Lady Dai berada. Ditemukan banyak peti, namun cuman jasadnya sendiri yang masih sangat terjaga. Kulitnya masih lembut, organ dan pembuluh darah masih utuh. Ada rambut tersisa dengan wig di bagian belakang kepala. Lalu, bulu mata serta kulit wajah dan hidungnya masih ada. Di makamnya ditemukan juga beberapa benda seperti sisir, cangkir, ramuan herbal, patung para musisi yang dipercaya untuk menghibur jasadnya, lalu alat makeup, dan spanduk pemakaman. Setelah para arkeolog memeriksanya, jasadnya itu ternyata direndam dalam cairan sedikit asam yang tidak dikenal, yang dicampur dengan magnesium. Dari hasil otopsi, Lady Dai diketahui meninggal karena serangan jantung. Penemuan mumi berusia ribuan tahun ini dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terpenting pada abad 20. Saat ini, jasad Lady Dai disimpan di Museum Provinsi Hunan. Kapal adalah salah satu saksi sejarah masa lampau, di mana lautan menjadi satu-satunya jalur transportasi menyeberang ke benua lain. Banyak bangkai kapal ditemukan di lautan, tapi sangat mengejutkan ketika pekerja melakukan penggalian di area bekas menara WTC untuk renovasi Grand Zero. Ditemukan bangkai kapal sepanjang 10 meter terkubur di bawah lumpur di kedalaman sekitar 6 meter. Arkeolog dan para peneliti lalu berkumpul, menggalinya lebih dalam untuk mencari bagian-bagian lainnya. Melansir FIFA, sejarawan kelautan Norman Broward meyakini perahu ini pernah berlayar ke Karibia setelah jejak yang tertinggal di kapal diperiksa. Bau air laut yang surut juga tercium dari bangkai tersebut. Misteri penemuan bulan Juli 2011 ini hampir sama dengan penemuan perahu kuno dari era Sriwijaya di Jambi dan penemuan kapal abad pertengahan oleh pekerja di Boston. Untuk membangun sebuah bangunan dibutuhkan pondasi tentunya. Dan pada tahun 2013, ketika pekerja di Wellington, Inggris membangun pondasi untuk perumahan, ekskavator mereka malah menemukan pondasi bangunan lainnya yang sangat besar. Penemuan ini menarik perhatian arkeolog. Mengutip wssource.co.uk, Bob Davis,
Arkeolog bangunan mengatakan bahwa bangunan tersebut ditempati antara abad 12 dan 14. Tapi pada tahap tertentu, bangunan ditinggalkan dan bahan yang tersisa dirampok lalu didaur ulang. Surat dulunya memang selalu sukses jadi media curahan hati, walaupun belum tentu diterima. Salah satu contoh yang mengejutkan adalah penemuan sepucuk surat kepada Sinterklaas. Mengutip breakingnews.ie pada tahun 2015, pekerja renovasi menemukan surat saat merobohkan cerobong asap di sebuah rumah di Vershamburg. Surat yang berisi permintaan kapur tulis dan sandal. Di surat tertulis nama David, dan masih dari sumber yang sama, ternyata Dave ini adalah seorang anak yang menempati rumah tersebut pada tahun 1930-an. Nah, setelah pencarian, akhirnya bertemu langsung dengan pengirim surat dan memberikan kado yang dimintanya kepada Santa. Walaupun sudah menua, David Hallock beruntung permintaannya terkabul untuk sekian lama. Surat kepada Santa memang populer di kalangan anak-anak. Dan yang paling tertua yang pernah ditemukan adalah sepucuk surat kepada Sinterklaas dari tahun 1898 di Inggris. Penemuan selanjutnya datang dari tanah air. Pada tahun 2016, saat pekerja bangunan menggali tanah untuk pondasi ruko milik pengusaha di Kutoarjo, Purworejo, di kedalaman 15 cm, alat pekerja itu menumbuk benda keras. Dan ternyata itu adalah wajan berukuran sekitar 3 meter. Wajan yang mulai berkarat tanpa pegangan, yang di bawahnya terlihat ada bekas bangunan, diduga bekas tungku minyak tanah kuno. Mengutip Merdeka, asal-usul wajan ini masih menjadi misteri. Namun diduga merupakan peninggalan pabrik kuno, dan ada yang mengatakan pabrik batik, ada juga yang mengatakan pabrik kerupuk. Nah, yang terakhir adalah penemuan sebuah sarkofagus atau peti jenazah dari batu pada tahun 2018 di kota Alexandria, Mesir. Pekerja konstruksi menemukan sarkofagus granit berwarna hitam ini dengan berat 30 ton, lebar 1,6 meter, tinggi 1,8 meter, dan panjang sekitar 2,6 meter saat melakukan penggalian. Di sampingnya ditemukan juga patung kepala alabaster, sebuah batu mineral lembut untuk mengukir. Mengutip Liputan 6, arkeolog menduga patung tersebut mewakili penghuni makam yang diyakini seorang bangsawan Mesir kuno. Dan mengutip New York Times, peti ini diyakini telah berusia 2000 tahun. Nah, 3 minggu kemudian misteri isi dari peti ini pun terkuak. Setelah dibuka, peti ini ternyata berisi 3 kerangka dengan kondisi yang rusak dan air limbah berwarna merah kecoklatan yang berbau tidak sedap. Rumor kutukan mumi jika membuka sarkofagus pun dikait-kaitkan dengan bau tak sedap ini. Namun, mengutip BBC, ilmuwan mengatakan tidak ada bahaya yang nyata. Apakah sebaiknya para pekerja konstruksi harus diberi penghargaan khusus dari dunia arkeologi? Atau mereka hanya sekedar penemu tanpa tanda jasa? Oke, kita tutup saja pembahasannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih udah nyimak dan sampai jumpa.